Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sirajul Fikri dengan NIM A1D11818135 dari R004 semester 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek dari berbagai aspek kehidupan. Nah, iptek yang saat ini berkembang sangat pesatnya dan telah membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi manusia. Salah satu dampak yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dahulu manusia bekerja lebih menggunakan fisik dan sekarang sudah memanfaatkan teknologi. Namun iptek juga memiliki dampak yang tidak baik bagi manusia apabila manusia tersebut tidak memanfaatkannya dengan benar. Nah, yang pertama, dampak positif dan negatif iptek di bidang informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama, dampak positif. Yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat terbaru di bumi bagian manapun yang melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lain. Nah, selanjutnya dampak negatif. Yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang terakhir, dampak negatifnya, kerahasiaan alat tes semakin terancam melalui internet. Kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologis dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologis secara langsung dari internet. Selanjutnya di bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, dampak positif, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, adanya aksi menipu dalam proses jual beli barang online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang ketiga, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para pejudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Dampak positif yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat mempermudah komunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya di belahan bumi lain. Yang dampak negatifnya, yang pertama, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Yang kedua, seseorang yang terus-menerus dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Yang ketiga, dengan pesatnya teknologi informasi dan internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan makin mudah. Selanjutnya di bidang pendidikan. Dampak positif yang pertama, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven, diferensial, aptitudes tes dapat diakses melalui compact disk. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Lalu yang terakhir, pada bidang politik. Dampak positif yang pertama, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini makin mendorong munculnya kelas menengah baru. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Dampak negatif yang pertama,
Negara tidak dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokrasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang perkembangan iptek dari berbagai aspek.